Halo, selamat sore teman-teman. Salam berbahagia, salam bahagia untuk kita semua. Pertemuan vlog saya yang pertama ya. Saya ingin membahas atau fokus membahas mengenai pinjaman online. Pinjaman online ini memang saat ini sedang marak sekali di daerah kita ya. Tetapi memang sebaiknya kita memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman online ini ya, agar nanti di kemudian hari kita tidak terjebak ke dalam lingkaran pinjaman online yang lebih berat ya, ataupun ada hal-hal yang memberatkan dalam hal pelunasan atau dalam hal lain ya. Sebelum kita mulai, mungkin sebaiknya sebelum melakukan pinjaman online, sebaiknya kita memperhatikan hal-hal berikut. Nah, yang pertama adalah apakah pinjol tersebut eh, sudah berizin atau belum dari OJK, atau sudah terdaftar belum di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk melihat itu, teman-teman bisa cek di website yang ada di ojk.co.id ya. Nanti linknya saya sisipkan di deskripsi video ini ya. Kemudian yang kedua, ajukan pinjaman hanya yang terdaftar atau yang berizin saja di OJK. Kalau yang tidak berizin ataupun belum berizin dari OJK, sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan. Yang ketiga adalah kita harus memperhatikan syarat-syarat dari pinjaman online tersebut. Kemudian membaca dengan detail pasal-pasal perjanjian dalam aplikasi pinjaman. Kemudian juga termasuk kita pahami berapa besar bunga yang akan kita bayarkan nanti. Biasanya dia tergantung dengan tenor pinjaman atau lama waktu kita melunasi. Itu sangat tergantung dengan berapa besar bunga ya. Dari referensi yang saya baca, bunga itu mulai dari 0,8% sampai dengan 8% ya, itu seperti itu. Kemudian juga mekanisme transaksinya bagaimana, apakah transfer langsung atau seperti apa ya, mekanisme pembayaran juga seperti itu. Kemudian juga perhatikan kapasitas ataupun kemampuan kita dalam membayar. Pinjam sesuai dengan kebutuhan produktif saja dan maksimal 30% dari penghasilan. Jadi misal gaji kita 3 juta, UMR Jakarta misalnya 4.600.000, hanya 30%-nya saja yang bisa kita pinjamkan. Kalau lebih dari itu sebaiknya kita kaji ulang ya, karena nanti bisa menjadi kemungkinan kita gagal bayar seperti itu. Kemudian juga usahakan pinjam untuk kebutuhan yang produktif, misalnya kebutuhan-kebutuhan untuk usaha atau kebutuhan lainnya ya. Kemudian kita perhatikan juga waktu melunasi pinjaman. Ini harusnya tepat waktu ya, tepat waktu agar tidak ada denda yang lebih besar dari pinjaman yang kita lakukan ya. Kemudian juga jangan lakukan gali lubang tutup lubang. Teman-teman biasanya banyak yang melakukan pinjaman ke fintech A misalnya, tetapi setelah gagal bayar itu melakukan pinjaman lagi ke fintech B atau ke pinjol B ya. Nah, ini namanya gali lubang tutup lubang. Maka kita akan semakin kesulitan untuk membayar, apalagi besaran yang kita pinjam itu melebihi dari 30% dari penghasilan kita. Kemudian pahami kontrak perjanjian kerjanya, pahami kontrak perjanjiannya ya. Ini sebaiknya dibaca betul ya, dibaca betul walaupun dia pinjamannya melalui aplikasi Android atau iOS ya, sebaiknya kita baca betul ya. Kapan kita harus melunasi, kemudian apa-apa saja yang menjadi konsekuensi kita
dan apa-apa saja yang menjadi konsekuensi dari pemberi pinjaman ya. Ini juga harus kita pahami. Kemudian yang selanjutnya ini mungkin jadi perhatian kita ya. OJK melarang penyelenggara pinjaman online resmi itu melakukan akses kontak, berkas gambar, dan informasi pribadi dari ponsel pengguna. Jadi sebetulnya pinjol atau fintech ini tidak boleh mengakses kontak ya. Kemudian berkas gambar dan informasi pribadi dari ponsel yang bersangkutan. Itu tertuang dalam peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 dan POJK nomor 18 tahun 2018 yang mengenai perlindungan konsumen jasa sektor keuangan. Nah, itu mungkin teman-teman yang dapat kita diskusikan pada kesempatan kita hari ini. Kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan kembali, silakan teman-teman ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.